Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wege Lutfiawati dengan NIM 235211146, kelas MBS 3D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi etika bisnis Islam tentang era digital dan transformasi bisnis serta platform pengembalian syariah. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman pasti nggak asing lagi kan dengan yang namanya era digital. Apa sih era digital itu? Era digital merupakan zaman pada kehidupan manusia yang mengalami kondisi perkembangan yang sangat pesat, di mana hal ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi yang semakin canggih yang dapat membantu manusia melakukan pekerjaan dan aktivitasnya. Nah, sebagai contoh dari era digital ini ada pada bidang komunikasi, di mana dahulu saat seseorang ingin terhubung dengan yang lainnya, maka ia akan menggunakan handphone untuk melakukan panggilan suara. Namun, handphone ini hanya bisa untuk melakukan panggilan suara dan mengirim pesan teks saja. Kemudian, dengan adanya perkembangan zaman, maka muncullah yang namanya smartphone, di mana dengan fitur-fitur canggih, smartphone tidak hanya bisa untuk melakukan panggilan suara saja, tapi juga bisa untuk melakukan panggilan tatap muka atau yang dinamakan dengan video call. Nah, kemudian ada yang namanya transformasi bisnis. Apa sih transformasi itu? Transformasi merupakan proses signifikan yang mengubah bentuk, fungsi, serta karakter sesuatu. Di mana transformasi juga bisa melibatkan beberapa aspek seperti adopsi teknologi baru, perubahan model bisnis, serta perubahan kemampuan baru. Nah, tujuan utamanya dari transformasi bisnis yaitu untuk mencapai peningkatan berkelanjutan dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Kemudian ada dampak-dampak yang mengikuti dari adanya transformasi digital. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Ini merujuk pada kemampuan perusahaan atau suatu organisasi untuk melakukan kegiatan operasionalnya agar bisa seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, ada peningkatan pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan merupakan interaksi antara pelanggan dengan suatu perusahaan. Yang ketiga, peningkatan inovasi dan fleksibilitas. Inovasi merupakan kemampuan untuk menciptakan ide baru, produk baru, serta proses baru. Keempat, yaitu penghematan biaya. Biaya mengacu pada segala sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya di sini seperti biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Selanjutnya yaitu platform syariah. Sebenarnya di sini teman-teman pasti sudah sering dengar kan apa itu platform syariah, tapi nggak tahu artinya. Nah, di sini saya akan jelaskan secara ringkas saja apa itu platform syariah. Platform syariah merupakan sistem atau mekanisme yang didesain berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana tujuan utama dari platform syariah sendiri yaitu menciptakan sistem yang adil dan transparan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, ciri-ciri dari platform syariah sendiri yang pertama yaitu pastinya berbasis pada prinsip syariah. Yang kedua, tidak mengandung riba. Yang ketiga, adil dan transparan. Yang keempat, tidak terlibat dalam kegiatan haram seperti perjudian. Kemudian, contoh dari platform syariah sendiri ada pada vintage syariah. Contoh kasusnya sendiri ada pada vintage syariah. Dahulu sebelum bertransformasi, vintage syariah hanya berfokus pada layanan transfer dana antar pengguna. Namun seiringnya berjalannya waktu, platform ini melihat adanya peluang besar untuk memperluas layanannya dan menambah fitur seperti asuransi syariah dan investasi syariah. Lalu ada strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan platform syariah seperti peningkatan produk yang inovatif dan kreatif, peningkatan kualitas pelayanan, di mana platform syariah seperti bank syariah dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dari segi produk maupun segi fasilitas. Yang ketiga, penggunaan media sosial untuk menjangkau masyarakat yang secara lebih luas, di mana media sosial ini seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Yang keempat, peningkatan kualitas SDM, guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keunggulan-keunggulan yang akan didapatkan ketika mereka join pada platform syariah. Nah, selain itu, selain strategi yang bisa digunakan,
ada yang namanya tantangan yang menghambat perkembangan platform syariah sendiri, seperti regulasi yang kurang memadai. Yang kedua, seperti adanya persaingan karena banyaknya platform-platform syariah di luar sana yang bersaing guna untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Yang ketiga, kurangnya literasi pada masyarakat tentang produk-produk syariah. Yang keempat, karena sumber daya manusianya sendiri yang kurang memadai. Jadi, kesimpulannya, era digital memberikan peluang yang besar bagi pengembangan platform syariah. Dan dengan didukung strategi yang tepat, serta didukung oleh teknologi-teknologi yang semakin canggih, maka platform syariah menjadi solusi yang relevan dan menarik bagi masyarakat, terkhususnya untuk mereka yang mencari layanan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai agama.